Pada abad ke-19, di Iran, ada sebuah agama misterius yang disebut dengan agama babi, atau Babiyah. Dari agama inilah, kemudian muncul agama Bahai. Agama Bahai adalah agama yang independen dan bersifat universal, bukan sekte dari agama lain, atau bagian dari agama lain. Eksistensi Bahai yang masih berkembang hingga saat ini, adalah fenomena keagamaan yang menarik sekaligus unik di seluruh penjuru dunia. Banyak yang menganggap, kalau agama ini agama kecil dan hanya kepercayaan lokal. Namun kalau melihat properti yang dimiliki, sepertinya anggapan itu akan sirna. Seperti halnya agama yang sudah mapan lainnya, agama ini sudah banyak mengisi halaman-halaman media pemberitaan, jurnal-jurnal yang diterbitkan, dan beberapa ulasan tentang sejarahnya. Umat Bahai tercatat tersebar dan bertempat tinggal di 191 negara dan 46 wilayah teritorial. Mereka semua berasal dari berbagai kepercayaan yang berlainan, bahkan bertentangan. Singkatnya, Bahai mengakui, semua agama adalah benar, karena bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sejarah di kitab Bahai, pembawa ajaran ini mengalami tantangan dan siksaan yang berat sepanjang hidupnya. Sebagaimana, hal ini juga yang dialami oleh semua pembawa wahyu agama-agama lainnya. Agama Bahai ini disebut sebagai agama Abrahamik yang keempat, atau sebagai agama penerus Islam. Pelopor awal agama Bahai adalah Sayyid Ali Muhammad, yang pada tanggal 23 Mei 1844, menyatakan dirinya sebagai sang bab, atau gerbang, penjelmaan Allah yang ke-8, di mana dimulai dari Krishna, Abraham, Musa, Zoroaster, Buddha, Yesus, Muhammad, barulah dirinya. Di dalam pengakuan tersebut, terkandung penolakan klaim Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan teragung, serta penolakan otoritas Al-Quran. Tentunya pemeluk Islam dan penguasa di negeri itu tidak menerimanya secara diam-diam saja. Sang bab dan pengikutnya yang dijuluki babi, julukan dalam bahasa Persia, dianiaya secara hebat. Dia diasingkan, dipenjara, dan dirantai dalam penjara bawah tanah. Namun, cahaya kebenaran wahyunya dan ajarannya tentang kesatuan, tak bisa ditutupi dan diredupkan. Semakin jauh para penguasa membuangnya, semakin besar jumlah orang yang tertarik pada ajarannya, dan mengenali kesatuan serta keagungannya. Dan pada akhirnya, sang bab, sebagai tahanan politik, dihukum mati 6 tahun kemudian di Tabriz pada tanggal 9 Juli 1850. Namun sebelum ia mati, sang bab berbicara tentang seorang nabi yang akan datang, yang dijuluki sebagai, ia yang akan diwujudkan Allah. Pada tanggal 22 April 1863, Mirza Hussein Ali, salah satu pengikutnya, menyatakan diri sebagai penggenap nubuat gurunya dan perwujudan Allah yang terkini. Ia menggunakan gelar Bahaullah, yang berarti kemuliaan Allah. Oleh karena itu, sang bab dianggap seperti tipe Yohanes Pembaptis, yang mendahului kehadiran Bahaullah, yang berupa perwujudan yang lebih agung. Pengikut Mirza Hussein Ali, dikenal sebagai penganut Bahai. Keunikan agama Bahai semakin nyata, ketika mempelajari klaim sang Bahaullah. Selain mengklaim dirinya sebagai nabi yang terbaru dari agama Samawi, ia juga mengklaim diri sebagai perwujudan Allah ke-8, nubuat pintu kedatangan Imam Mahdi, kedatangan Kristus yang kedua, Roh Kudus yang dijanjikan, Hari Tuhan, Sang Maitreya dari agama Buddha, dan Krishna dari agama Hindu. Sifat universal atau inklusivitas, sudah tertanam dalam agama Bahai sejak permulaannya. Telah disebutkan, bahwa tidak ada perwujudan lain yang datang semenjak Bahaullah, namun penggantian kepemimpinannya, dilakukan melalui surat penunjukan. Ia menunjuk putranya, Abbas Effendi, yang di kemudian hari dikenal sebagai Abdul Baha, sebagai pewaris kepemimpinannya. Meskipun penerusnya tidak dapat menyampaikan firman Allah yang terilhami, mereka dapat menafsirkan firman secara sempurna, dan dianggap sebagai pemelihara firman Allah yang benar di bumi. Abdul Baha kemudian menunjuk cucunya, Shoghi Effendi, sebagai penerusnya. Akan tetapi, Shoghi Effendi meninggal sebelum menunjuk penerusnya. Vakum dalam kepemimpinannya, diisi oleh lembaga yang disebut sebagai Rumah Keadilan Universal, yang sampai hari ini masih berkuasa sebagai lembaga pemimpin agama Bahai secara global. Agama Bahai cukup rumit, dan banyak pengikutnya yang terpelajar, pandai berbicara, eklektik, liberal dalam politik,
namun sebaliknya tradisional secara budaya, misalnya mengharamkan aborsi. Selebihnya, penganut Bahai tidak diharuskan memahami kitab suci mereka sendiri, namun diharapkan mengerti kitab suci agama lain. Seperti ajaran agama-agama lain, Bahai juga memiliki ajaran kemanusiaan yang disandarkan kepada para pemeluknya. Ajaran kemanusiaan Bahai, antara lain berasal dari Sabda Baha'u'llah. Tujuan dasar yang menjiwai keyakinan dan agama Tuhan, ialah untuk melindungi kepentingan umat manusia, dan memajukan kesatuan umat manusia, serta untuk memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan di antara manusia. Sabda tersebut adalah landasan para pemeluk Bahai dalam memperlakukan manusia, bahwa kepentingan setiap individu harus dilindungi untuk meyakini ajaran Tuhan, seperti apa yang diajarkan oleh Baha'u'llah. Artinya, manusia menjadi prioritas untuk dimuliakan dalam sabda dan agama Bahai. Ajaran Bahai erat dengan kemanusiaan sehingga mendapat perhatian dari dunia internasional. Atas dasar kemanusiaan tersebut, Bahai pun berhasil mendapat pengakuan Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai agama yang independen pada tahun 1970, dengan ditandai oleh terbentuknya Baha'in International Community. Baha'u'llah menurunkan kitab suci sebanyak 100 jilid lebih, dan telah diterjemahkan ke dalam 802 bahasa. Selain itu, pengikut Bahai atau yang dikenal dengan masyarakat Bahai ini, telah tersebar di 127.381 kota dan desa di dunia. Dengan perincian, 191 negara, 46 wilayah teritorial, 182 majelis nasional, dan 2.112 suku, ras, dan kelompok etnis. 4.050 majelis di Amerika, 4.309 majelis di Afrika, 998 majelis di Eropa, 5.489 majelis di Asia, dan 952 majelis di Australia. Adapun rumah ibadah, atau Masyrikul Adhkar, yang didirikan oleh masyarakat Bahai sebagai bentuk dedikasi terhadap misi persatuan umat manusia, bukanlah sebuah tempat yang eksklusif bagi kalangannya saja, tetapi merupakan tempat terbuka bagi penganut dari semua agama. Rumah ibadah yang memiliki 9 pintu, dengan corak masing-masing wilayah atau negara ini, telah berdiri di Jerman, India, Amerika Serikat, Australia, Panama, Chili, Uganda, Pasifik, dan Kamboja. Agama Bahai dalam kegiatan keagamaannya, juga ada sembahyang wajib. Sembahyang ini bisa dilakukan secara perseorangan, dan hanya dilakukan 1 kali saja selama sehari penuh, dengan berkiblat ke Gunung Karmel atau Karamel di Israel. Mereka juga berpuasa, dan merayakan hari raya untuk memperingati peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah Bahai. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia. Kegiatan keagamaan lainnya adalah selamatan 19 hari. Ada pula kegiatan doa bersama, yang terbuka bagi orang dari semua agama, di mana doa-doa dibacakan dari tulisan suci berbagai agama. Agama Bahai mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1878, dibawa oleh pedagang dari Persia dan Turki, yang bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Awalnya, Jamal Effendi dipilih Baha'u'llah untuk mengadakan perjalanan ke India, hingga sampai di Asia dan Tanah Nusantara. Setelah mendapatkan izin untuk berkunjung ke Jawa, mereka tiba di Batavia, di mana mereka ditempatkan di pemukiman Arab Pahojan. Mereka hanya diizinkan untuk mengunjungi kota-kota pelabuhan di Indonesia oleh pemerintah Belanda. Said Mustafa Rumi, yang sangat berbakat dalam mempelajari bahasa, segera menguasai bahasa Melayu, dan menambah daftar panjang bahasa-bahasa yang telah dikuasainya. Dari sini mereka berkunjung ke Surabaya, dan sepanjang garis pantai, mereka juga singgah di Pulau Bali dan kemudian Lombok. Di sini, melalui kepala bea cukai, mereka diatur untuk bertemu dan disambut oleh raja yang beragama Buddha, dan permaisurinya yang beragama Islam.
Mereka berbicara mengenai hal-hal kerohanian dengan raja dan permaisurinya. Pemberhentian mereka selanjutnya adalah Makassar, dan beberapa pulau di Sulawesi. Mereka juga sampai ke Parepare, dan juga berkunjung guna mengadakan hubungan ke Kerajaan Bone. Pada tanggal 15 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962, tentang pelarangan terhadap 7 organisasi, termasuk Bahai, Liga Demokrasi, dan Rotary Club. Keputusan itu diambil, karena Soekarno menilai, paham Bahai tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat revolusi, dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia. Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Bahai juga dilarang. Napas lega kebebasan memeluk agama Bahai, baru hadir ketika Abdurrahman Wahid jadi presiden. Ia mencabut Kepres nomor 264/1962, dan mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000. Dengan demikian, secara konstitusional, keberadaan ajaran Bahai tak bermasalah. Penganutnya, meski agamanya belum bisa diakui di dalam KTP, bisa menjalankan aktivitas keagamaan. Sebelum Abdurrahman Wahid jadi presiden, ia memang sering melakukan dialog dengan pengikut Bahai di kediamannya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Gus Dur juga pernah hadir dalam pertemuan para penganut Bahai di Jalan Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2000 silam. Lukman Hakim Saifuddin, melalui suratnya pada 24 Juli 2014, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Agama menyebutkan, bahwa Bahai adalah agama, bukan aliran. Bahai bisa masuk ke Indonesia, karena Bahai adalah agama yang mapan, bukan sekte atau aliran dari agama lain, termasuk Islam.